حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dahratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din masyarikil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa syaikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yuskinuhumul jannah. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Fatihah buat saya punya sahabat juga, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Farhat Abdullah. Kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah petugas haji kloter 20 ya, yang bareng dengan saya kemarin di pesawat, berdua dengan saya di kursi VIP paling depan. Tapi kemarin saya dengar udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau tuh sebagai ketua FKUB Kota Administrasi Jakarta Pusat dan wakil ketua MUI Jakarta Pusat, sahabat kami, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah tetapkan surga sebagai tempatnya, bahwasanya mudah-mudahan hajinya mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-babus salisu wal isruna. Al-babus salisu wal isruna, bermula bab yang ke-23. Fi fadilati taubati, di dalam menerangkan keutamaan taubat. Taubat ya.
Bermula taubat itu ialah ar-ruju'u, kembali, pulang, amma kana mazmuman, dari perkara yang keadaannya tercela, bisyar'i, di dalam syara', ila ma huwa mahmudun, kepada perkara yang ialah terpuji, bisyar'i, di dalam syara', di dalam agama. Jadi kembali dari perkara yang tercela di dalam agama kepada perkara yang terpuji di dalam agama. Wal ilmu, dan mengetahui bi anna dzunuba, bahwasanya dosa-dosa itu, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat itu, muhlikatun, membinasakan, mub'idatun, menjauhkan, minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, wa min jannatihi, dan dari surganya. Dia tahu bahwasanya dosa-dosa ini yang dilakukan dengan berbagai maksiat adalah dapat merusak hubungan kepada Allah dan menjauhkan daripada hubungan kepada Allah azza wa jalla, dan jauh juga wa min jannatihi, dan jauh daripada surga Allah. Dengan sebab apa? Dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Wa tarkuha, dan meninggalkan dosa-dosa itu, dzunub dan ma'asi, meninggalkannya itu muqarribun ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, wa jannatihi, dan mendekatkan diri ke surga, dekat ke pintu surga. Kalau kita tinggalkan berbagai maksiat, perbuatan yang berdosa, caranya begitu, kembali mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, dari berbagai maksiat, menuju ibadah dan taat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat itu. Taubat ya. Wa Adamu, dan Nabi Adam alaihi salam, lamma akala minas syajaratil manha, lamma akala, ketika beliau makan, minas syajaratil manhiya anha, daripada buah yang dilarang daripada memakannya, wa khuldi. Jadi ketika Nabi Adam makan buah itu yang dilarang oleh Allah di dalam surga, masih ada larangan, ya memang ada hikmahnya. Jadi keluar dari surga adalah kita turunan ini semuanya ya. Memang udah sejarah begitu. Jadi enggak kita bilang salah segala macam, enggak. Ya memang demikian. Ya, ciptaan Allah. Maka digoda tuh Nabi Adam alaihissalam, sehingga dimakanlah buah yang terlarang itu oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, dengan rayuan siapa? Rayuan iblis. Ya. Begitu dia makan buah itu, tatayyaratil khilalu, maka beterbangan pakaian-pakaiannya terbang.
pakaiannya terbang, yang dipakai mah dia pada lepas. Min jasadihi, dari jasadnya. Wa badat auratuhu, maka menjadi nampak kelihatan auratnya. Jadi begitu dia makan, tadi kan pakai pakaian tuh, pakai pakaian rapi, pakai celana, ya, pakai baju, kaos, semuanya rapi, dah mahkota, ya raja, ya nabi pada saat itu di surga pakai mahkota. Tapi begitu dia makan makanan yang dilarang, buah-buahan yang dilarang itu oleh Allah, maka pakaiannya semuanya berterbangan, tatayarat, terbang pada lepas. Ya. Wa baqiya at-taju wal iklil, dan yang tersisa cuman ini mahkota, mahkota yang di atas kepala, dan yang iklil itu yang di depan dahi. Ya. Ala rosihi, di atas kepalanya. Jadi pakaian pada hilang, berterbangan, tinggal mahkota, mahkota yang nggak lepas. Jadi lucu gitu ya, lucu nggak kira-kira? Pakai mahkota tapi nggak pakai celana, ya lucu, nggak pakai baju, celana, telanjang bulat gitu, ya lucu tuh Nabi Adam alaihissalam. Pastahaya, maka dua-duanya itu menjadi malu, Nabi Adam dengan Siti Hawa, ya malu dia, masa pakai mahkota, ya sedangkan pakaiannya semuanya pada terbang, lepas dari tubuhnya. Pastahaya, maka keduanya menjadi malu, ayar tafiya anhu, akan terbang juga tuh yang dua. Dia takut ini terbang juga nih, tinggal mahkota, ya mahkota yang di atas kepala dan yang di atas dahi itu, jadi ada dua mahkotanya, ya. Dia malu, jangan sampai ini tinggal dua lagi terbang juga lagi gitu. Nabi Adam alaihis salam, ya. Lalu gimana? Faja'ahu Jibrilu alaihis salam, maka datanglah malaikat Jibril alaihis salam. Fa'akhadhat taja an ra'sihi wal iklil an janbihi an jabinihi, ya. Maka Nabi Adam didatangi Jibril mengambil dia punya mahkota, diambil oleh Jibril, bukan terbang. Kalau pakai yang lain terbang, tapi kali ini mahkota dicopot oleh Jibril, ya, baik itu mahkota yang di atas maupun yang di depan dahinya, iklil namanya, ya. Wanudiya huwa wa Hawa, kemudian dipanggil dia Nabi Adam, wa Hawa dan Siti Hawa, berdua dipanggil. Anihbito min jawari, turun keluar dari surga, turun ke muka bumi, keluar. Apa kata Allah? Fa innahu la yujawiruni man asani, karena bahwasanya tidak pantas mendampingi aku orang yang bermaksiat kepadaku, orang yang durhaka kepadaku, ya. Maka ketika itu faltafat ila Hawa, maka menoleh, faltafata ila Hawa bilhaya. Tiba-tiba Nabi Adam dalam keadaan telanjang bulat tuh, ya, dia menoleh kepada Siti Hawa bilhayai, dengan rasa malu. Dia lihat, ya Hawa begitu juga, ya telanjang juga, nah, auratnya kelihatan jadi pada malu deh, ya. Maka dia ambil, gimana? Kaja apa ada Syekh Abdul Qadir Jalani,
Demikian diterangkan ambil faedah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi turunnya dari surga ke muka bumi Pak, itu bukan pakai roket, bukan pakai Apollo, bukan terbang begitu aja langsung nyublok begitu ya, tidak. Tapi keluarnya dari surga menuju bumi dengan mudah, seperti orang turun dari tempat tidur ya, seperti orang turun dari tempat tidur. Begitu dia turun dari tempat tidur, kakinya dipijakkan ke muka bumi, nah kemudian berdiri, udah di bumi, udah adanya, udah keluar dari surga ya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat. Nah, didekatkan oleh Allah Ta'ala bumi itu, kemudian dia turunkan kakinya ke bawah tempat tidur tadi ya. Nah, kemudian tahu-tahu dia berdiri sudah ada di atas di muka bumi dengan mudahnya. Jadi nggak terbang begitu turun dari sana, melalui angkasa. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minazambi kaman la zanbalahu. Orang yang bertobat, at-taibu orang yang bertobat ya, yang kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Dari jalur maksiat dia kembali kepada jalur taat. Minazambi, dari dosanya, kaman la zambalahu, maka ia kembali seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali baginya. Itu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya luar biasa. Fa inna tabata, karena bahwasanya taubat itu tajubu ma qablaha, itu akan memutuskan, menghilangkan ya apa-apa yang sebelum taubat. Putus semuanya, segala maksiat putus, udah nggak maksiat lagi. Putus, dia udah taubat, dia nggak kembali lagi, udah putus hubungan antara dia dan dosa. Sekarang hubungannya kepada Allah dengan taat. Nah, itulah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tawwabur Rahim, Maha memberi taubat, menerima taubat kita, dan Maha sayang kepada hamba-hambanya ya. Mayaf'al, barang siapa yang berbuat su'an, berbuat kejahatan, summa yastaghfiru, kemudian dia mohon ampun kepada Allah ya, yajidillaha tawwabar rahima, maka dia nanti akan berjumpa kepada Allah dalam keadaan Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hambanya ya. Maka kita yang sudah ada jalur yang benar, jangan coba-cobalah. Ini terutama anak-anak ini, anak-anak muda nih, santri-santri ya, jangan coba-coba bermaksiat. Itu menodai kita. Berarti kita mau masuk surga masih berani melalui neraka dulu, gitu. Dan kalau dari muda sampai akhir hayatnya senantiasa nasa fi ibadatillah, tumbuh dalam keadaan ibadah pada Allah. Ada dosa dikit segera dia tobat, dosa dikit istighfar dia, ninggalkan sholat 1-2 waktu segera dia qada. Puasa begitu juga, dia tidak puasa karena sakit atau sebagainya, 2-3 hari lekas dia qadain sesudah itu. Jangan sampai tersimpan banyak kewajiban-kewajiban yang Anda mesti lakukan ditinggalkan sampai saat ini, sampai dewasa umpamanya belum diqada, sehingga nggak kehitung tuh saking banyaknya. Jangan sampai begitu. Oleh karena itu bersihkan dirimu yang muda-muda nih ya, jangan sampai nanti kita
membawa dosa, masih banyak yang belum tebus sama kita dengan dosa itu. Nah sekarang taubat itu caranya apa? Ya caranya berbuat taat kepada Allah dengan cara semuanya yang dia lakukan dia sesalin dan dia lepas sama sekali, tidak akan niat di hatinya untuk kembali lagi berbuat itu. Kalau memang itu ada hak-hak Allah yang dia tinggalkan, maka dia bayar tuh hak Allah. Dia lakukan hak Allah. Berapa hak Allah yang dia tinggalkan? Sholat umpamanya, dia harus kodok. Berapa banyak dia tuh meninggalkan sholat, harus dia kodok. Nggak bisa. Yang kodok adalah yang wajib, yang fardu. Bahkan hadirin sekalian, kalau para sahabat jangankan fardu, sunnah. Mamanya nih Zuhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Begitu dia datang, ketinggalan qobliyahnya, ya para sahabat nih. Ba'diyah qobliyahnya ketinggalan, langsung kan sholat fardu tuh berjemaah. Itu sesudah sholat fardu berjemaah dia qadha tuh qobliyahnya tadi. Jadi sesudah sholat zuhur dia lakukan 2 rakaat paling tidak adalah untuk qadha qobliyah dan yang 2 rakaat untuk ba'diyah. Jadi masih ada 4 rakaat dia lakukan 2 rakaat. Itu sahabat begitu. Jangankan artinya yang fardu, yang wajib, sholat 5 waktu, ya, yang sunnah saja dikodok. Seperti di dalam Riyadhus Shalihin juga diterangkan tuh, manakala kita meninggalkan qiyamul lail, tidak tahajud di waktu malam sebab ketiduran, ngantuk sampai bangun udah subuh, nah, keburu dia. Apa yang dilakukan? Di waktu duha biasanya sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat tuh. Tapi kalau meninggalkan tahajud di waktu malam ditambahkan tuh duhanya menjadi 12 rakaat, ditambah lagi 4 rakaat, dan dilakukannya kalau sholat duha di siang hari itu boleh langsung 4. Nah, itu kalau memang tadi malamnya tidak sholat tahajud, maka duhanya dilakukan 12 rakaat. Begitu. Tapi bukan kodo tahajud, bukan, nggak boleh tahajud dikodoin di siang hari, ya. Nah, hanya duhanya aja ditambahin, ya. Itu buat kita ada sekalian. Bagaimana sahabat-sahabat, subhanallah. Sayyidina Ali jangankan yang fardu, sholat yang 5 waktu, sholat sunnahnya aja Sayyidina Ali itu 1 hari 1 malam 1000 rakaat. Coba kalau kita kapan mau tidur, ya kan? Kapan mau kerja kalau kita? Sebab apa? Belum lancar kita ibadahnya pada Allah. Kalau beliau lancar, udah semuanya enteng, ringan, ya. Kalau kita berat, sebab kita rasa berat sholat, kayak taraweh gitu, ya. Kan ada yang 20, ada yang cuman 8. Milih yang 8 gitu. Di sini kalau saya bikin 8 girang semuanya. Gitu kira-kira. Itu kelas-kelas kita. Tetapi kelas sahabat lain, melebihi daripada itu. Sholat sunnahnya aja bukan Ramadan, bukan apa, 1000 rakaat Sayyidina Ali. Bagaimana dia sholatnya? Masya Allah. Sama juga Rasulullah tiap malam tuh hatam Quran. Tiap malam hatam Quran, terutama di bulan Ramadan. Ya, tiap malam hatam Quran, semalaman. Lah kalau kita hatam Quran berapa lama? Ya,
Bagaimana bacanya itu Quran? Ya. Dan begitulah, kalau sudah lancar itu ringan semuanya, enteng semuanya, ya, yang dilakukan oleh hamba Allah. Wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Bahwasanya sholat itu memang berat kecuali atas orang yang sudah khusyuk, dengan mudahnya dilakukan. Kalau kita merasa keberatan, ya subhanallah. Jadi kita main ringan-ringan aja dah. Yang ukuran kita itu juga udah cakep banget deh. Ya kalau ngaji nih sekarang nih sampai kira-kira jam 6 atau isyraq, kemudian kita salat 2 rakaat, udah cakep banget rasanya. Udah puas, lapang rasanya dada kita ya. Subhanallah. Padahal belum apa-apa dibanding dengan amalan-amalan para sahabat. Nah itu sebab kita masih banyak lalainya. Banyak lalai apa? Lebih banyak ingat urusan dunia daripada urusan akhirat. Jangankan kita lagi ngerjain urusan dunia, lagi ngerjain akhirat, masih banyaknya dunia yang kita pikirin. Coba lagi sholat nih, nah, ada nggak yang bisa khusyuk full gitu? Nah, waktu sholat dari takbir sampai salam, ya itu banyakkan yang tersimpan di pikiran kita, otak kita yang dipikirin urusan dunia, banyakkan, ya. Dikit sekali yang khusyuk, paling kelepakan iya karena bodoh wa iya karena nasta'in. Itu juga kalau lagi ingat, ya kalau lupa udah rakaat, kadang-kadang lupa udah berapa rakaat kita sholatnya, baca surah kadang-kadang lupa dan sebagainya, ya banyakkan dunia. Apalagi lagi banyak urusan dunia nih, banyak tugas segala macam, yang terbayang dunianya. Itu banyak lalai kita, sehingga kita harus banyak istighfar kepada Allah dengan cara bertobat, kembali kepada jalan yang benar, ya diterima atau tidaknya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah serahkan aja, ya begitu ibadah kepada Allah, nggak main hitungan. Seperti kita wiridan, kita sholat itu 17 rakaat sholat kita yang fardu, itu sebagai latihan aja sebetulnya, latihan aja, melatih diri kita supaya mendekatkan diri pada Allah yang fardu. Itu yang tidak boleh tidak ada tuh. Maka dilatih lagi, ditambahin lagi sunnah qobliyah dan ba'diyah, begitu. Dilatih terus. Makanya di sini anak-anak senantiasa dilatih. Ba'diyah. Padahal qobliyahnya juga belum anak-anak tadi. Enggak qobliyah. Padahal qobliyah juga mesti masuk masjid qobliyah dulu. Nah, para santri sholat sunat qobliyah dulu. Sambil nunggu imam datang, sambil nunggu qomat, maka qobliyah dulu sholat. Seperti sholat zuhur, salat asar. Kalau salat asar enggak ada ba'diyah. Begitu juga subuh. Ya, jangan langsung duduk masuk ke masjid. Kita salat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid atau qobliyah kalau yang ada. Maka tahiyatul masjid tertutup udah, ya, tidak ada beban untuk tahiyatul masjid kalau kita sudah qobliyah. Enggak ada lagi disyaratkan, ya, harus tahiyatul masjid lain lagi sama. Jadi cukup tahiyatul masjid kita dengan qobliyah, gitu. Ya, tentang sholat. Wal mustaghfiru, dan orang yang mohon ampun minazambi, dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, padahal dia masih tetap alaihi, di atas berbuat dosa. Istighfar mah istighfar, dosa jalan terus. Nah ini, jadi dia nggak kembali namanya, dia mohon ampun tapi belum tobat ini orang. Jadi istighfar harus dibarengi dengan tobat.
Jadi kalau sekedar istighfar, mohon ampun aja kepada Allah, belum tentu dia taubat, kembali pada jalan yang benar. Artinya dosa itu belum tentu dia tinggalkan sama sekali. Itu namanya sekedar istighfar. Tetapi harus dibarengi dengan taubat. Jadi kalau ada orang wal mustaghfiru, dan orang yang rajin istighfar minazambi dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, padahal dia masih tetap melakukan maksiat itu, kal mustahji'i bi rabbih, maka orang yang semacam ini seperti orang yang meremehkan urusannya terhadap Allah. Ya, apa itu mustahji? Mengolok-olok, berbuat olok-olok terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Walihada, oleh karena ini kila dikatakan al istighfaru bil lisan, istighfar itu dengan lidah. Taubatul kazzabin, kalau taubat istighfar hanya sampai di lidah adalah taubatul kazzabin, taubatnya orang-orang pendusta. Jadi cuma mulut doang, astagfirullahaladzim, tapi masih dilakukan, pendusta itu. Jadi cuma di mulut aja istighfar, hatinya nggak ada niat untuk meninggalkan maksiat itu. Bapak, buktinya masih dikerjain, masih kerjain dosa lagi, ya, mustahzi bi rabbih, mengolok-olok dia terhadap Allah Tuhannya. Ya. Wa hadza hadisun mauqufun, dan inilah hadis tingkatannya mauquf. Wa huwa ma qasara ala sahabi, yaitu yang ringkas singkat sampainya dia punya rawi ala sahabi, hanya sampai kepada sahabat. Qaulan au fi'lan, baik merupakan ucapan ataupun perbuatan, hanya sampai kepada sahabat. Wa yusama, dan kalau hadis yang mauquf, yang hanya sampainya stop, tertunda sampai hanya kepada sahabat, belum sampai kepada Rasul, wa yusama, dan dinamakan ini asarun, namanya asar, perbuatan sahabat yang sampainya kepada sahabat, baik ucapannya atau perbuatan dilakukan oleh sahabat Rasul, itu namanya asar. Namanya apa? Asar. Ya. Hadisnya andai kata itu sampai dikatakan hadis, tetapi hadisnya itu mauquf namanya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun, penyesalan itu merupakan taubat. Jadi kudu nyesel. Jadi baru nyesel aja udah jadi taubat tuh. Masya Allah, nyesel benar saya lakukan itu, ya, permaksiatan itu. Begitu dinasehatin ini nyesel dia. Dapat nasihat dari guru, dapat nasihat dari ulama, begitu dia ingat, Masya Allah, banyak banget kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, banyak banget maksiat yang dia kerjain, maka dia di hatinya nyesel. Itu sudah merupakan salah satu jalur kepada tobat, ya, jalur kepada tobat. Jalan untuk tobat adalah nyesel dulu. Setelah nyesel, baru dia lepas tuh perbuatan itu. Setelah dia lepas, yang ketiga, dia tidak akan kembali lagi kepada berbuat itu. Nah, baru dah itu namanya taubat. Ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu seperti sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia seorang penyamun Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal itu. Bahkan kuburnya aja sekarang di sisi Rasulullah
kuburnya di Madinah, dekat dengan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya hubungan dengan Rasul, bahkan dijadikan salah satu orang yang akan disaksikan masuk surga, Sayyidina Umar bin Khattab. Dia waktu jadi penyamun sebelum masuk Islam, penyamun, pembegal, perampok, pembunuh. Ratusan orang yang dibunuh sama dia. Begitu ganasnya sebelum dia masuk Islam. Maka begitu dia masuk Islam, dia tebus tuh. Dengan apa caranya? Siap membunuh musuh-musuh Allah. Nah, lain itu kembali namanya. Ratusan orang-orang yang kafir, andai kata memang harus dibunuh. Sebab apa? Orang kafir itu siap membunuh dia bunuh duluan. Begitu di dalam berdakwah dia. Bertobatnya dia caranya begitu. Dia nyesal perbuatannya, banyak dosa. Orang nggak bersalah dia bunuh. Ya, kenapa? Banyak hartanya, dia mau rampok, dia mau sikat, dia mau ambil. Apa itu naik? Begal, garong segala macam. Ya, itu kerjaannya. Tetapi begitu masuk Islam, taubat dia. Bagaimana taubatnya? Cara jalannya adalah dia lakukan siap akan membunuh musuh-musuh Allah yang melarang dia, menghalangi dia untuk berdakwah di jalan Allah. Maka terangkatlah Islam kebenarannya, berani dengan korban jiwa dan raga. Di situ keislaman, keimanan seseorang. Ya, kalau dulu orang-orang nggak bersalah dan orang-orang mungkin orang beriman yang dia bunuh, tetapi telah dia bertobat kembali, dia tebus dosanya itu dengan cara membunuh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang melawan kepada perjuangan jihad fisabilillah. Dan sekalian rahimakumullah, wa taibu minazanbi, dan orang yang bertobat dari dosa kaman seperti orang la dzanbalahu, yang tidak ada dosa baginya. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tabrani. Wa Abu Nuaim, dan Abu Nuaim an Ibnu Sa'id Al-Ansari, dari Ibnu Sa'id Al-Ansari. Wa da'afahul Bukhari wa ghairuhu, dan menilai hadis ini dhaif menurut Imam Bukhari wa ghairuhu dan lainnya. Jadi walaupun dhaif, tetapi ini sangat populer hadis ini. Ya, lemah tetapi sangat populer hadis ini. Wa alamatu sihhatin nadam, dan tandanya sah dia punya penyesalan untuk bertobat, riqqatul qalbi, lembutnya hati, lembut hatinya. Ya, apalagi wa ghazaratud dam'i, bercucuran air mata, itu tandanya bertobat. Kan kembali pada itu, harus mampu mengeluarkan bercucuran air mata, sedih, menangis ketika dia berhadapan pada Allah, apalagi di tengah malam dia sholat sunat taubat dan sebagainya. Subhanallah, air mata berderai, ingat semuanya dosa yang dia lakukan, dengan meninggalkan kewajiban atau dengan berbuat maksiat. Dosa dia yang begitu banyak. Jadi bukan berbuat maksiat aja, meninggalkan kewajiban itu yang dosa luar biasa. Ya, banyak lalai kepada Allah, itu dosa yang tidak disangka sama kita. Kita nggak merasa berdosa, tapi itu berdosa. Lantaran apa? Hatinya terlepas daripada zikir pada Allah. Bapak sekalian, ini kita kalau sedang zikir, kalau nggak megang tasbih, sebentar juga udah lompat itu, udah nggak ingat lagi. Zikir udah lewat tuh zikir. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil jalan pulang, ntar jika mau tengah jalan putus tuh, udah ngomong yang lain ya. Nah, lalai lagi udah lain. Kadang-kadang pikiran kita udah yang lain lagi. Tapi kalau pegang tasbih itu kadang-kadang mengikat juga itu. Kalau pegang tasbih, kadang-kadang jadi ingat lagi, ingat lagi, ya. Ada manfaatnya tuh pegang tasbih.
Ya, supaya kita tetap banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pegang tasbih lagi, zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Seperti la ilaha illallah. Itu yang dibatasi 360, Pak. 360 itu yang dibatasi. Artinya Pak, latihan kita supaya zikir kepada Allah. Enggak usah banyak-banyak dulu, dah itu dulu dah. Zikir 360. Nih, padahal cuma 5 menit udah kelar sebetulnya kalau dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sudah. Cuman kadang-kadang baru 2 menit udah lupa lagi tuh. Makanya pegang tasbih supaya inget terus. Dan itu latihan. Sebab apa? Kita tuh banyakkan lalainya daripada zikirnya. Ya, seperti amalan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ini hari apa nih? Sabtu. La ilaha illallah berapa kali? 1000 kali. Ya, saking apa? Harus banyaknya 1000 kali itu baru latihan. Sebetulnya mah yang zikir hobi itu nggak pernah putus, nggak ada batasnya. Nanti kalau udah ringan, udah sering, yang kita lakukan 40 hari aja dah, 40 hari aja dah, 40 Sabtu aja dah, ya, turun terus itu kita baca tuh, itu kesonen udah ringan, udah ringan. Yang kebanyakan baru 231 udah lupa lagi kita. Tahu-tahu udah sore ini belum zikir lagi. Bisa begitu. La ilaha illallah berapa kali hari Sabtu? 1000 kali. Seperti sekarang nih hari Sabtu. Kita baru berapa kali tadi tahlil? Berapa kali tadi habis sholat? Subuh atau dari maghrib udah berapa kali kita? Padahal kalau kita baca 1000 kali ya 10 menit ya 10 menit ya taruh dah 15 menit kalau bacanya agak itu lambat ya kita baca. Tapi kadang-kadang belum sampai 1000 baru dapat 200-300 kita udah lupa lagi kalau kita nggak pegang tasbih. Megang tasbih juga kadang-kadang cuma mulut doang, hati mah kemana-mana kan begitu Pak. Tasbih mah ya tetap la ilaha illallah tapi hati kemana-mana. Begitu juga sholat kita. Sholat mah sholat dibaca tuh. Tapi yang diterima oleh Allah yang nyambung, yang kontak. Yang kontak sama Allah itulah yang diterima. Ya, yang diterima oleh Allah adalah yang kontak ketika kita baca ayat, baca doa. Yang nyambung kontak kita dengan Allah itu yang diterima. Karena ada jalan tip-tipan barangkali ya. Ya begitulah. Makanya dilakukan oleh kita sholat qobliyah dan ba'diyah untuk menutup tuh yang kurang-kurang khusyuk. Untuk menambal pada sholat kita yang khusyuk. Ini Pak, latihan supaya hati kita dapat la ilaha illallah. Kalau kita sudah ringan ucapan la ilaha illallah, di dalam hati kita nyambung terus, nah ini udah calon surga dan nih tempat tinggalnya. Calon surga, mudah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayatnya mudah. Tapi kalau model-model kita nih kayaknya masih berat ini Pak. Ya, soalnya jangankan kita lagi ingat tahlil, masih ingat yang kemana-mana. Oh ya. Subhanallah, lagi tahlil, lagi sholat kan menghadap Allah tuh sholat. Kita baca apa yang harus kita baca di hadapan Allah. Tapi pikiran masih kemana-mana. Nah, nggak khusyuk dari awal sampai akhir, banyak sekali. Disitulah kita menyadari dosa kita masih banyak sekali. Yang menghalangi untuk zikir kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita yang megang tasbih, kita yang berzikir, bagaimana mereka yang boro-boro tasbih? Ya, yang pikirannya dari bangun tidur untuk dunia terus sudah, mau kerja, mau ini, mau itu, pasti yang akan keluar. Apalagi bangun pagi-pagi, sebab ini udah tugas, ada janji, wah udah yang terbayang janji mulu dah tuh. Susah untuk mendapatkan pikiran kita kepada konsentrasi sholat. Ini hadirin sekalian rahimakumullah. Mari kita latih diri kita
Nah sekarang seminggu aja yang kita dianjurkan sebagaimana amalan Syekh Abdul Qadir Jalani. Seminggu aja nih. Yang hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Ya. Hari Minggu apa? Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum 1000 kali. Nah, sekali aja seminggu nih ya, sekali. Artinya satu putaran aja nih. Kemudian pada hari Senin la haula wala quwata illa billah 1000 kali. Ya. Kemudian hari Selasa apa Selasa? Ya, salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Kemudian Rebo baca istighfar 1000 kali. Hari Kamis baca tasbih 1000 kali. Jumat malah yang ringan sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Itu baru latihan. Mencapai 1000 itu latihan. Sebetulnya kita untuk dilatih lama-lama tambahin 2000. Kalau udah bisa seminggu aja tuh, seminggu tuh udah bisa kita amalin tuh. Seminggu aja sana, insya Allah. Seminggu itu baru seminggu doang tuh, satu putaran dulu udah. Nah nanti ingat lagi Sabtu lagi, wah Indonesia dilahirin. Diingetinnya dari kapan? Dari bis maghrib. Dari bis maghrib Pak. Dari bis maghrib, waduh bis maghrib nggak sempet nih baca sholawat, baca ini deh. Ya udah kalau gitu ntar bis isya sebelum tidur ingetin. Nah, rencana bis isya tahu-tahu tidur kepulusan dia. Pulas nggak jadi, bis isya nggak ada. Ingat-ingat subuh tahu-tahu kita jikirin, ya jikirin ntar ada aja. Ntar ya sama jalan di sana di rumah, tahu-tahu di rumah udah ada lagi urusan yang lain. Ya kan? Wah udah pegang urusan yang lain, lupa dah tuh, nggak ingat lagi tuh. Dengan zikir yang sudah rutin, yang mestinya. Ya, ada aja gangguan. Oleh karena itu mestinya kita tekunin, harus mempunyai wazifah, bisa mengatur waktu. Atur waktu kapan mestinya kita bacanya ini. Ya. Nah, itu sekalian. Itu hanya latihan kita. Padahal kita sisihkan waktu, nah ini kesempatan ini sekian menit lagi baca dulu itu dah, jangan kita nerima dulu yang lain. Ya, bilangin tunggu, coba bisa ngatur gitu nggak? Ya, kalau itu bisa kita lakukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 40 hari bisa kita lakukan. Wah kesana udah ringan Pak, ringan. Bahkan di sana nggak cukup 1000 rasanya kurang, pengen 2000, 3000. Nah kita kesempatan ketika kita bawa kendaraan, maka ketika kita nyupir, bawa mobil, sambil pegang tasbih, sambil zikir, sambil tahlil, apa aja istighfar. Ingat nih hari apa nih, sambil pegang tasbih. Ntar aja sambil jalan lupa, begitu lihat ini lihat itu gitu kan, wah lupa lagi, ntar baru berapa tadi kita baca, udah lupa. Apalagi tasbih digital Pak. Yang tinggal kita hitung aja tuh ada berapa gitu. Ya. Dan sekalian rahimakumullah. Mana tadi itu? Sampai di mana tuh? Wa ghazaratus dam'i, dan bercucurannya air mata. Walihada, dan oleh karena itu Ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qala, beliau bersabda, jalisu at-tawwabina, duduk-duduklah Anda bersama-sama orang yang pandai bertobat. Nah, cari teman tuh yang suka bertobat dari perbuatan maksiat. Fa innahum, bahwasanya berteman dengan orang-orang yang bertobat itu, ya, araqqa afidah, itu dapat melembutkan hati kita. Nah, dapat melembutkan hati kita nggak keras. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan cukup di sini dulu deh, ada manfaatnya ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajnaba, barang siapa berbuat dosa, janban suatu dosa,
Summa nadima, kemudian dia menyesal alaihi atasnya, bahwa kafaratuhu, maka itulah kafaratnya, penghapusnya daripada dosa-dosa. Wa qala al-Hasan, dan telah berkata Imam Hasan rahimahullahu taala, at-taubatu ala arba'ati da'aim, bahwasanya tobat itu mempunyai di atas 4 tiang. Yang pertama istighfarun bin lisan, istighfar dulu dengan lidah, istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun. Yang kedua wanadama bil qalbi, menyesal dia dengan hati. Yang pertama lidahnya istighfar, yang kedua hatinya nyesel, ya. Wataraka bil jawarih, dan dia tinggalkan tuh perbuatan itu dengan anggota badannya. Wa idmarun alla ya'uda, ya, dan yang keempat adalah dia harus menyimpan di hatinya, tidak akan berulang lagi perbuatan itu. Zakara dzalika Syekh Abdul Qadir Jailani, telah menyebutkan yang demikian itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Jadi ada 4 tiang. Yang pertama istighfar dengan lisan, kedua menyesal dengan hati, ya. Ketiga, tinggalkan dengan anggota badan kita perbuatan maksiat itu. Dan yang keempat, ya, tidak akan kita kembali lagi untuk berbuat yang maksiat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, membersihkan hati kita, senantiasa banyak istighfar kepada Allah dan banyak bertobat dari segala perbuatan maksiat. Inilah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Kalau Allah sudah memberikan taufik dan hidayah, dengan mudahnya untuk kita berbuat taat, dengan mudahnya meninggalkan maksiat. Tapi kalau belum dapat taufik dan hidayah, orang yang biasa maksiat meninggalkan itu susah, Pak. Susah dia meninggalkan maksiat itu yang udah terbiasa sama dia, susah. Begitu juga orang yang nggak biasa ibadah, mau mulain itu udah berat benar. Kadang-kadang sekali mulain ada aja godaannya. Nah itu, kalau belum dapat taufik dan hidayah. Oleh karena itu kita harapkan senantiasa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil ghafuri lil abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala mayyaji imama wa li anbiya'i tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jam. Ya Rabbana tarabna, annana tarabna, wa innana ashrabna, wa lalladha ashrabna, fatub alaina tauba, taghsilu kulla hauba, wastur lanal awrati, wa aminir rawati, waghfir li walidina, rabbi wa mauludina, wal ahli wal ikhwani, wasahilil khillani, kulli ji mahabba au jiratin au suhbah, wal muslim
muslimina ajma. Amin ya Rabbi asma. Fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil Mustafa Rasuli nazza bi kulli suli. Shalla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisubi. Alhamdulillahi bil bad'i wa tamahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد